Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini di tempat yang sangat sakral ini kita berkumpul. Kita tidak kenal satu sama lain selain kelompok kita dalam tur ini, tetapi dalam satu spirit, satu roh ada bersama di tempat ini. Boleh terasa dari dalam ada orang yang sedang berdiri, berjalan, berlutut. Kita mohonkan juga dalam Ekaristi ini agar apa yang menjadi doa-doa dan harapan kita di tempat ini sungguh diberkati Tuhan. Maka marilah di awal perayaan ini kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita agar supaya kita dipantas layakkan untuk perayaan penyelamatan ini. Sebagai tanda sesal kita doakan doa tobat bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah memulihkan manusia melebihi martabatnya yang semula. Semoga umat-Mu yang telah Kau pilih menerima rahmat kelahiran baru ini, Kau pelihara dengan karunia dan berkat-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita dengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat rumah tak ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jika saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu.
40 tahun lamanya. Ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk dijadikan warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyuruhkan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saya tetap akan membawakan renungan dalam bahasa Indonesia. Mereka hanya ikut saja dan mungkin bisa dengar lewat terjemahan. Sesuatu yang saya renungkan dari perenungan ini, yakni ketika pada malam perjamuan terakhir, Last Supper, Yesus memberikan kepada para murid satu perutusan, satu misi perutusan untuk melayani. Kalau pada bait Allah Yesus pakai cambuk, dia pakai cambuk, dia usir para pedagang di bait Allah. Tetapi malam perjamuan Yesus pakai handuk. Dia berlutut. Dia membasuh kaki para murid.
Dan biasanya pada mengawali Rabu Abu kita menyanyi, hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Kita tidak ada arti, nobody, meaningless, tidak berarti di hadapan Tuhan. Tetapi kita yang tidak berarti ketika ditaruh di bawah kaki Tuhan menjadi sungguh berarti. Dan setiap kita diutus untuk melayani, saling melayani. Indah sekali pelayanan. Dan pelayanan yang teruji adalah pelayanan yang memerdekakan. Tidak ada pelayanan kalau diukur dari keterpaksaan. Tidak ada. Sebelum saya memulai Ekaristi Kudus ini, ada beberapa orang di belakang minta pemberkatan rosario. Saya berkati. Sampai petugas tadi mengatakan, "Priest, silakan masuk." Lalu ada satu suster di kursi roda. Dia panggil, "Tolong berkati." Saya tengok dia dan saya bilang, "Waktu bagaimana?" Dia bilang, no. Misa akan segera dimulai. Lalu saya minta tolong untuk berkati suster punya rosari yang dia sudah sedang duduk di kursi roda. Lalu saya bilang, "Just a minute." Oke. Dan saya pergi mendekati, lalu saya berdoa dan saya berkati suster itu begitu senang. Pengalaman yang sederhana tentang pelayanan, kadangkala kita begitu sibuk dan menyibukkan diri dengan pelbagai macam pekerjaan yang besar. Tetapi hal yang kecil, yakni perjumpaan untuk membuat orang merasa berada dan disapa Tuhan, adalah satu pilihan yang sangat sederhana, tetapi it's a very touching heart. Itu sangat menyentuh hati. Melihat kegembiraan, senyum yang terukir di wajah suster yang sedang ada di kursi roda dan diberkati rosarionya. Mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha kita akan kembali ke Jakarta besok dan tiba lusa di Jakarta. Kita akan berjumpa lagi dengan pelbagai rencana, pelbagai proyek kita masing-masing. Tetapi adakah proyek hati yang akan sungguh kita sentuh dalam bingkai yang kita sebut sebagai pelayanan? Dengan begitu kita mengambil bagian dalam misi perutusan, di mana pada malam perjamuan Yesus memakai handuk untuk mengajar para murid apa artinya sebuah pelayanan. Semoga demikian. Amin. Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa mohon kedamaian abadi bagi arwah dari Ibu Rosa Aida Delima, Mama Mariani Nurhayati dan Opa Paulus Lee, semua keturunan keluarga besar Lee Chuanpo yang sudah dipanggil Tuhan, baik anak, menantu, serta cucu dan cucu mantu, Ibu Mari Rati Lisnowati, Tio Lee Chuin, penyertaan Tuhan untuk kesehatan Ibu Linawati dan Budiman Saputra, kelancaran usaha Glory Berkat Indonesia, juga kesembuhan adik Clara, pasien RTS yang tumornya membesar. Mohon belas kasih Tuhan agar terjadi mujizat kesembuhan. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari bumi dan dari usaha manusia, kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, bersama kurban persembahan ini doa-doa kami sampai ke hadapan-Mu. Semoga berkat kebaikan-Mu hidup kami dimurnikan sehingga layak menerima misteri keagungan kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menderita, menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yose, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Ece Agnus Dei, ece qui tollit peccatatum, dilihatlah inilah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbagilah saudara-saudari yang diundang masuk ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh dan dari sampai pada kehidupan yang kekal. Amin.
Sungguh aku besertamu setiap hari sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkat kebangkitan Kristus, Engkau telah memulihkan kami untuk hidup abadi. Semoga sakramen Paskah ini semakin berbuah dalam diri kami dan makanan keselamatan yang telah kami terima menguatkan kami sampai pada kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, saudara-saudari sekalian, dalam segala aktivitas rencana doa harapan saudara. Di tempat ini, di gereja Kapela Basilik Fatima ini, senantiasa dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah misa sudah selesai. Haleluya, haleluya.